waktu itu lagi sama orang tua, aku tanya kayak, "Pa, Ma, gitu, aku boleh ambil sekolah teologi gak?" Habis gitu papa, "Hah?" Ada masa dimana kayak kadang kan netizen tuh jahat ya. Kadang netizen tuh jahat banget. Banyak dukanya gitu. Kalau misalkan seringkali pandangannya, enak kan kalau misalkan udah jadi bos, udah tinggal ngebos aja gitu. Tapi sebenarnya kan bukan seperti itu. Terus berarti lanjut kuliah teologi Iya. di US. Di US. Oke, is it something that you really sesuai seperti yang memang kamu harapkan dan kamu bayangkan? Ya, seneng banget sih kayak pertama kali masuk ke kampus tuh kayak langsung aduh Tapi diizinin sama orang tua. Diizinin. Oke, susah nggak? Is it need convincing? Karena kan coba bayangin ya udah finance, business law, terus kayak everything udah di prepared kan, and then like ya udah lanjut lagi, udah gitu lanjutnya teologi lagi. Iya. Jadi lucunya kayak aku kan aku tuh sebagai anak lumayan penakut gitu, yang kayak sungkanan. Jadi kayak kalau mau minta izin sama orang tua tuh kadang kayak aduh perlu gak ya gitu, kalau gak perlu ya udah gak usah deh gitu. Tapi kayak karena ini bener-bener udah di bottle up gitu ya, kayak no I really have to go gitu. Jadi pada satu hari aku ingat banget itu kayak tahun 2014 deh, iya. Aku tuh udah cari-cari kan universitasnya segala macam, programnya. Jadi aku udah tahu apa yang aku mau tuh aku udah tahu. Cause I had 3 years of time to research. Wow. Jadi pas aku ngomong sama, waktu itu lagi sama orang tua, aku tanya kayak, "Pa, Ma, gitu, aku boleh ambil sekolah teologi gak?" Habis gitu papa, "Hah?" Bingung kayak, "Hah, sekolah teologi? Udah baca aja Alkitab." Aku kayak, beda, udah baca gitu. Udah pulang aja kerja gitu kan. Aku tuh tipe anak yang kalau udah digituin, ya udah deh gitu. Tapi kayak masih ganjel gitu kan, masa nggak boleh sih gitu. Dan terus si papi tanya kayak, "Oh, emangnya kamu mau ambil sekolah kita di mana sih?" Gitu. Ada sekolah namanya Biola di LA gitu. Pas aku ngomong kayak gitu, papi kaget. Dia kayak, "Hah? Kita baru 2 minggu lalu beli apartemen di LA." For investment gitu. Karena pada saat itu emang market di Amerika lagi down gitu. Jadi harganya lagi murah banget. Jadi papa beli buat investment gitu kan. Habis itu papa kaget pas dengar aku bilang ke LA. Dia bilang baru 2 minggu lalu tanda tangan. Dia kayak, "Oh, gak ada yang tinggal di sana sih. Kita beli buat investment gitu." Ya udah boleh deh. Tapi setahun aja ya. Aku yang kayak oke, sip gitu. Tapi kayak ya mana mungkin selesai sekolah Alkitab dalam setahun gitu. Iya. Cuman Harusnya berapa teologi gitu? Biasanya orang 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun or more gitu kan. Cuman kayak waktu itu aku langsung okein aja. Karena menurut aku itu udah kayak God's blessing, gitu kayak yes gitu, jangan nawar-nawar lagi jangan. Udah ambil aja gitu. Murah. Good deal. Habis gitu tapi long story short gitu, tiba-tiba fast forward 6 months later lagi di dinner table ada om, ada rame-rame lah gitu. Aku pada saat itu udah mulai kuliah di Amerika gitu for half a year. And then om nanya gitu, "Oh kamu bentar lagi selesai gitu, bentar lagi pulang kerja?" Papa bilang, "Oh enggak, ntar sampai selesai." Gitu. Tiba-tiba aja out of the blue gitu. Diizinin sampai selesai. Akhirnya aku 2,5 tahun selesai. Dan pulang tahun 2018. Oke. Wow. Apa yang dirasakan kuliah di sana? Apa perbedaan yang signifikan? Gimana ya, kayak buat aku itu kayak satu privilege tersendiri sih. Karena menurut aku untuk pendalaman teologi itu ya it's not for everyone lah. Kayak maksudnya gak semua orang harus kuliah kayak pergi ambil teologi gitu tuh gak harus gitu ya. Cuman buat aku sendiri itu satu privilege yang sangat aku syukuri. Karena di dalam 2,5 tahun itu I think gimana ya, itu kayak masa
Sabbath, extended Sabbath. I would consider it that gitu. Dan justru yang lucunya kayak di 2,5 tahun itu dimana aku mulai belajar tentang I would say work as ministry. Karena sebelumnya aku tuh kenapa aku mau masuk ke teologi itu karena pikirnya aku pengen masuk ke dunia pelayanan, yaitu dunia either dalam gereja ataupun di mission field gitu. Nah, cuman waktu aku ambil teologi itu satu hal yang aku pelajari adalah seluruh dunia ini milik Tuhan gitu. Kayak dan seringkali kita itu suka divide gitu, apa yang sekuler dan apa yang sacred gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kalau kita percaya seluruh dunia ini adalah milik Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari pun adalah pelayanan gitu. Dan itu yang buat aku dalam 2,5 tahun itu made a change in my own mindset gitu. Sedangkan sebelumnya aku nganggep aku nggak mau kerja di kantor karena that's not glorifying to God. Itu mindset aku sebelumnya gitu. Tapi dalam 2,5 tahun itu benar-benar menurut aku sih hati aku diubahkan gitu ya. Dimana aku mulai menyadari bahwa aku masuk ke dunia perkantoran itu pun juga pelayanan gitu. Bagaimana kita bisa misalkan menyediakan, aku kan di financial services, bagaimana kita bisa menyediakan produk-produk yang menyejahterakan orang lain, itu juga bagian dari pelayanan. Bagaimana kita bisa care for our employees, itu juga bagian dari pelayanan. Jadi sebenarnya I think dengan aku ambil teologi itu, my mindset really shifted a lot gitu. Dan aku malah convinced pas pulang bukannya pelayanan di gereja, karena semua orang selalu beranggapannya seperti itu, kayak oh kalau misalkan kamu ambil teologi kamu otomatis jadi pendeta, bener kan? Tapi kayak buat aku malah it's the other way around gitu. Kayak bagaimana kita bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan gitu. In marketplace pun juga bisa kan. Justru itu yang lebih related. Maksudnya sometimes kadang-kadang kan ya Tuhan kan selalu menggunakan our weaknesses untuk show his strength kan. Jadi sometimes kadang-kadang justru tempat yang paling butuh pelayanan ya justru sebenarnya di tempat-tempat yang nggak punya akses atau bahkan jauh dari kayak tempat-tempat ibadah. Bener nggak sih? Bener banget. Oke. Tapi back to Indonesia, that means back to reality. Back to reality dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab, dengan banyak hal lah. Maksudnya itu kan pasti satu hal yang nggak mudah juga buat Jessica. Aku baca di Instagram kamu pernah share katanya banyak anak muda selalu pengennya bisa mendidiki posisi tertinggi di perusahaan. Ya kan, tapi ternyata ya nggak segampang itu dan nggak semudah itu. Suka dan duka mungkin lebih banyak dukanya katanya. Is it really like that? Oh wow, yes, so wow, you actually read that. Yes, waktu itu soalnya context wise aku diundang bicara di Makassar, ada youth expo gitu di sana, habis gitu disuruh encourage untuk anak muda in terms of entrepreneurship gitu kan. And then there was a question that was popped up dari audience. Salah satu anak ini bilang, Kak gimana sih kan kakak sekarang di usia muda udah menduduki jabatan direktur gitu ya. Kayak gimana rasanya, kayak what are the joys gitu kan. So kayak pas ditanya gitu aku langsung kalau boleh jujur lebih banyak dukanya sih, karena in one sense gitu. Ini mungkin aku ngomong dalam segi selfishnya dulu ya. Sebagai anak muda itu kan seringkali kita masih pengen explore satu. Masih pengen, like tadi kita ngomongin tentang pengen explore my passion. Kembali ke situ lagi ya. Pengen explore my passions. Pengen coba-coba lah kayak aduh ke industri inilah, industri itu. It's okay gitu. Sebenarnya that's fine gitu. Ada keinginan untuk seperti itu juga kan, dan ada keinginan untuk memiliki
social life juga lah. Gitu. Cuman kalau boleh jujur dengan diberi kepercayaan seperti ini, itu udah automatically gone gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Dan particularly di lingkungan aku bersyukur sih. Kayak for example direktur-direktur yang I work closely with, mereka semua baik banget gitu dan supportive banget gitu. Cuman mereka kan jauh lebih berumur. Iya, betul. Jauh lebih berumur, different seasons of life, different mindset juga kadang gitu. Jadi kadang untuk bisa komunikasi sama mereka ataupun untuk bisa menjalin hubungan baik dengan employees juga gitu. Itu kadang berat sih gitu. Dan kadang aku suka ngerasa kayak aduh gila, kayaknya gue gak mampu deh. Kayak gak mampu gitu loh. Kayak I don't think personally, aku tipe orang yang again karena people pleasing itu I have a people pleasing nature. Jadi suka ngerasa kayak I'm not enough. Jadi kalau misalkan kayak diberi posisi seperti ini gitu, seringkali ngerasa kayak aduh gila, kayaknya my decision ini benar nggak ya? Gitu. Saya kadang takutnya kalau misalkan aku drive a particular strategic decision gitu, habis itu taunya strateginya salah. Wah itu berat banget ya, karena kita harus mikirin bukan cuma kehidupan kita, tapi kehidupan welfare of our employees juga gitu. If I'm honest, terutama dalam masa pandemi ini, salah satu hal yang jadi kayak keeps me up at night gitu, yang kayak aduh pusing banget sih. Kan perekonomian lagi turun gitu kan. And so right now itu strategi company itu penting banget gitu kan untuk keberlangsungan bisnis kita. Dan ini yang jujur jadi burden banget gitu. Dan kadang mikir kayak aduh kalau misalkan kita sampai gak come up with the right strategies, habis gitu misalkan in the next months kita gak bisa or next years gitu kita gak bisa continue to thrive, what about the employees that we're responsible for gitu kan. Jadi banyak dukanya gitu. Kalau misalkan seringkali pandangannya enak kan kalau misalkan udah jadi bos, udah tinggal ngebos aja gitu. Tapi sebenarnya kan bukan seperti itu. You're not only responsible for yourself, you're not only responsible for your family, you're responsible for the people who are reporting to you gitu. Jadi aku masih belajar sih, masih banyak yang harus aku belajarin. Tapi learning to also be grateful for the position, I guess. Okay. Nggak bisa kebayang sih, maksudnya it's such a huge responsibility. Dan again, karena kan maksudnya sebagai leaders ya we have to make a choice kan. Dan kadang-kadang one decision itu can change everything gitu kan. Dan bukan cuma kita as a individu, as a family, tapi people's family juga yang udah mempercayakan hidupnya di pekerjaan yang bekerja dengan kita kan. So it was not easy, but I'm sure you can. Amin. Discernment. Iya. Tapi aku mungkin curious ya, aku pengen tahu. Maksudnya kan you always say, kayak dari tadi awal sampai sekarang ini mungkin berapa kali gitu Jessica mention bahwa you're a people pleaser gitu kan. And you always feel that am I good enough gitu. Itu aja sebenarnya udah merupakan dilema tersendiri ya. Ditambah pasti banyak banget omongan orang-orang di sekitar yang selalu berasumsi dan bilang, ya dia kan anaknya bos gitu. Maksudnya sometimes people will always make assumption yang bilang bahwa ya terang aja jadi direktur orang anaknya bos besar kok gitu. How do you deal with that? Karena every sentence, every comments itu kan pasti akan membuat kita berpikir kan. I know this is not a good trait to have. I know this. Tapi aku baperan emang orangnya. Jadi kayak ada masa di mana kayak kadang kan netizen tuh jahat ya. Kadang netizen tuh jahat banget. Kayak mereka gak kenal. Tapi justru karena gak kenal. Karena bisa anonim. Orang tuh lebih jahat di online daripada in real life. So aku pernah kayak
ngerasain aduh kayaknya ini too many like orang tuh terlalu banyak komen deh gitu. Sampai kadang itu aduh pusing gitu kan, nggak mau dipikirin. Tapi gimana sih sebagai manusia kan kita tuh nggak bisa kontrol emotion kita bisa kontrol reaksi kita, tapi kita kan nggak bisa kontrol emosi kita gitu kan. Jadi akhirnya yang aku lakuin adalah aku matiin komen di IG gitu, sengaja gitu, karena menurut aku udahlah you know what, matiin aja, I don't have to hear these comments gitu. Itu satu. Tapi kedua itu kalau misalkan ada, of course ya pasti masih adalah yang ngomong ini atau itu gitu, berasumsi ini atau itu. Over the years juga belajar sih untuk gimana ya, kayak oke, tampung, ada benernya nggak, saring kalau ada benernya apa yang bisa aku perbaiki. Kalau misalkan ini cuma asal nyeplos orang nggak kenal, ya udah let go gitu, let go. Tapi ada unsur saringan itu sih yang menurut aku penting, karena kadang kan immediate reaction kita adalah udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Tapi kan sebenarnya kita juga harus belajar untuk mendengarkan orang lain gitu. Karena walaupun kadang people's opinions itu have no grounds, they don't know you gitu kan. Tapi kadang ada baiknya, there's some wisdom in hearing what people have to say. And opini orang juga gak salah kan gitu. Karena semua orang bisa beropini. Jadi mungkin itu sih yang aku belajar untuk terapin kadang gitu. Nggak gampang sih, suka kayak pas nampung kayak baper dikit gitu, pas baper kayak aduh kok ini orang jahat sih gitu. Tapi ya udah ntar habis filter baru oke, we'll be fine. Iya. Well, nggak penting apa yang orang lain katakan kepada kita, tapi yang lebih penting adalah apa yang kita katakan terhadap diri kita sendiri kan. After all these things kan. Apa yang membuat kamu mau terjun ke politik? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.